dan kita tidak menginginkan sama sekali ada yang namanya PHK di Ancol. Jadi kalau Anda katakan BUMD yang punya hati saat ini, Ancol adalah di antara yang sedikit itu. Terkuak, sejumlah proyek pembangunan Ancol mangkrak. Tuyul Ancol pendukung Anies langsung jadi buronan, tangkap dan adili. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dia disebut tangan kanan Anies untuk memaki-maki orang. Geis adalah sosok yang penampilannya berbanding terbalik dengan Anies. Kalau Anies nampak selalu berusaha cool, menjaga kata-kata, berwibawa, lembut, rasional, Geis sebaliknya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum menyentil loyalis Anies Baswedan, Geis Khalifah, terkait kasus proyek mangkrak di PT Pembangunan Jaya Ancol. Hal itu disampaikan Yusuf Dumdum dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 23 Juni 2023. Bakal panjang urusannya ini, Tuyul Ancol kira-kira mau komentar apa? Ujar dia seperti dikutip dari WE Newsworthy. Diketahui pembangunan Jaya Ancol TBK atau wisata Ancol tengah dalam sorotan publik. Hal itu terkait beberapa permasalahan di Ancol terungkap seperti proyek pembangunan mangkrak atau tidak bisa digunakan. Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail menilai Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah atau BPBUMD DKI tidak melakukan pemantauan secara maksimal terhadap perkembangan bisnis PT Pembangunan Jaya Ancol TBK. Hal tersebut dikatakan Ismail lantaran kasus mangkraknya proyek di Ancol baru terbongkar baru-baru ini. Padahal beberapa proyek pembangunan di Ancol sudah mangkrak sejak 2014. Ismail melanjutkan, tidak menutup kemungkinan Komisi B akan menggandeng pihak inspektorat guna menyelidiki dugaan pembiaran pengawasan oleh oknum BPBUMD. Dia berharap kasus Ancol ini menjadi pelajaran bagi BPBUMD dan seluruh BUMD DKI untuk terbuka terhadap DPRD soal kendala bisnis dan pembangunan. Belakangan beberapa permasalahan di Ancol mulai terungkap dari mulai pembangunan hotel dan apartemen yang mangkrak hingga aula konser di Mall Ancol Beach City atau ABC tidak bisa digunakan. Saya menduga ini merupakan tanggung jawab dari Geis Khalifah yang merupakan mantan komisaris Ancol karena dia pernah mengklaim bahwa Ancol maju dan mendapat keuntungan atau laba yang besar ketika ia memimpin. Tapi kenyataannya banyak proyek mangkrak ketika ia lengser. Maksudnya bukannya nggak ada otak ya, tapi otaknya kurang dipakai untuk melihat sesuatu dengan objektif dan dengan berimbang. Geis Khalifah ini adalah sosok yang getol dan gak perlu pakai logika mendukung Anies. Ya kira-kira beginilah tipe orang yang memang diberikan jabatan dan dikasih gaji yang gede banget, meskipun dia jarang memakai otaknya untuk berpikir secara logis. Dan pada akhirnya semua proyeknya mangkrak. Kalimat-kalimatnya di Twitter yang cukup kasar dan cukup brutal menyerang pendukung Jokowi sekarang berbalik semuanya ke dia. Kemarahan rakyat melihat bagaimana Ancol akan berpotensi menjadi proyek mangkrak Hambalang kedua dengan warisan epik tak tertandingi, yakni Wisma Atlet Hambalang. SBY juga diketahui mewariskan utang sekitar 2.700 triliun rupiah ketika mengakhiri masa jabatannya. Wah, Anies jadi mirip sama SBY dong. Ya 11-12 juga lah sama Anies dan Geis yang juga meninggalkan proyek mangkrak di DKI Jakarta. Anies kan pernah maju dalam konvensi Capres Partai Demokrat pada tahun 2014. Ada kedekatan yang hakiki antara Anies dan SBY. Terlebih kita pun tahu bahwa Anies kerap mengambil posisi yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Bisa jadi dalam mewujudkan ambisi pribadinya sebagai capres, Anies akan meniru SBY. Dan jika Anies terpilih jadi presiden, dia akan mengkopi gaya SBY. Begitu juga dengan Geis. Geis ini juga memiliki kedekatan dengan Anies. Memang tipikal dari para pendukung Anies Baswedan ini, memang pendukung Anies tanpa otak. Saya melihat bagaimana orang ini yakni Geis Khalifah benar-benar menjadi congornya Anies Baswedan. Berkata-kata kasar di Twitter namun ketika dibalas kok kerjaannya hanyalah ngeles dan kabur. Waduh, celaka. Kebayangkan kata-kata manis akan lebih banyak dimainkan ketimbang menyelesaikan pembangunan buat kepentingan rakyat. Sekali lagi, celaka. Bagaimana kalau menurut Anda?
kita lakukan melalui komunikasi dengan kader-kader, bukan hanya Nasdem ya, Koalisi Perubahan, ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung. Di NU itu banyak, salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Nasdem berharap Anies pilih Yeni Wahid jadi cawapres. Demokrat mencak-mencak, sebut Nasdem gendeng. Koalisi Perubahan bakal hancur bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau para calon presiden meminta, dan ada banyak sekali kader-kader hebat NU, ya, mulai dari Pak Mahfud MD, Pak Nasaruddin Umar, Gus Yakut, Hovifah, itu semua kader-kader hebat yang ada di NU. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Eko Jones menyentil Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, yang masih membahas bakal calon wakil presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Diketahui, Ali berharap Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yeni Wahid, menjadi pendamping Anies di Pilpres 2024. Melihat hal itu, Eko Jones yang juga merupakan kader Partai Demokrat berang dan menyebut pemikiran Ahmad Ali itu gendeng. Menurut Eko Jones, sudah kelar pembahasan cawapres Anies, tapi Nasdem masih saja ngeluarin nama yang tidak dijaring sama sekali. Orang seperti Ahmad Ali inilah yang menurut Eko Jones bikin penyakit di Koalisi Perubahan. Ia pun berharap Surya Paloh memecat Ahmad Ali. Diketahui Anies Baswedan sudah mengantongi satu nama bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kekinian tinggal menunggu kapan waktu Anies mengumumkan siapa sosok pendampingnya. Adapun satu nama bakal cawapres pilihan Anies itu juga telah disepakati 3 partai di KPP, baik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah mengetahui siapa satu nama yang dimaksud. Sudirman memastikan satu nama yang telah disepakati dan diketahui pimpinan ketiga partai sudah final. Koalisi kini sepenuhnya menyerahkan kepada Anies soal kapan dideklarasikan. Tapi, melihat polemik yang masih terus terjadi pada Koalisi Perubahan, saya menduga bahwa Koalisi Perubahan akan hancur. Bilangnya tinggal nunggu hari untuk mengumumkannya, tapi sampai sekarang antek-antek mereka masih tengok-tengok kanan kiri untuk mencari kandidat pas yang mendampingi Anies. Dan akhir-akhirnya tokoh NU menjadi kata kunci mereka untuk menentukan pasangan bagi Anies. Sedikit geli bukan? Jika melihat bagaimana langkah Koalisi Perubahan ini semakin awut-awutan saja. Cemas sudah menghinggapi hati mereka karena mengusung pembual terbaik yang disetting sebagai capres idaman. Semakin terlihat jika koalisi yang menggemakan tentang perubahan tidak memiliki kekuatan penuh untuk mengusung sebuah perubahan. Mereka saja bingung dengan pijakannya karena melihat sikon. Apa yang mau dirubah? Saat yang di depan mata saja sudah lebih baik dari pemerintah sebelumnya. Itulah yang menjadikan suara dalam Koalisi Perubahan meleot. Namanya saja mainan, mudah rusak. Mau diusahakan agar tetap awet saja harus susah payah cari tambatan hatinya as charger si pengisi energi tadi. Alih-alih saling menguatkan karena mereka memiliki sisi lemah yang membutuhkan topangan. Mereka justru saling melemparkan isu seakan-akan ada ketidakpercayaan di internal mereka sendiri. Blunder dalam mencari calon pendamping Anies bukanlah satu-satunya isu yang menyedot perhatian publik, khususnya yang menerpa Partai Nasdem. Selintas partai besutan Surya Paloh ini mengalami badai yang tidak kecil di internal mereka. Dan yang paling berpotensi mengguncang fondasi partai adalah kasus hukum yang menimpa sekjennya. Isu mahar politik menjadi salah satu berita suram yang niscaya memusingkan para elit mereka. Semakin kuatlah dugaan, mereka memang terasa kropos, baik sebagai koalisi maupun situasi di internal masing-masing. Kalau sudah sedemikian rumit situasinya, publik dengan sendirinya berspekulasi tentang kelanjutan sebagaimana diutarakan sang kandidat capres, bahwa mereka telah menyepakati sebuah kerjasama yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Bagaimana kalau menurut Anda?